banyak kejadian yang lucu yang saya always remember. Always remember. Selalu Nice. ingat, selalu ingat. Ketika itu ada penyelamatan lembu masuk ke WC. Lembu masuk ke WC. Bagaimana kalau sudah terjadi kebakaran? Bingung terus. Gitu. Ini saya berharap seperti itu. Jadi kalau di istilahnya peralatannya masih kurang ini kurang itu ya enggak juga. Oke Bolo, jumpa lagi di podcast Kertas Kosong. Lembaran baru tanpa prasangka. Dan kenapa kosong? Karena narasumber kita yang luar biasa lah yang akan mengisinya. Dan di episode kali ini rada kemeringan Bolo, rada gobios. Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini pengendali elemen api dan air. Avatarnya Pacitan ini. Ya, kita bersama Bapak Sugito Esos MM. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah Pak Sugito Esos MM bisa hadir di tengah-tengah kita untuk ngobrol asik seputar itu tadi, pengendali api dan air. Kiasan, Pak, kiasan. Oke, Pak Sugito ini kabid atau kepala bidang damkar gitu ya? Saya kira begitu. Baik, berarti sudah berapa tahun nih Pak panjenengan di damkar, dan awal mulanya bisa terjun ke damkar ini gimana sih Pak? Baik, karena tugas saya berada di damkar. Saya siap bekerja dimanapun kita berada, asalkan bisa mengabdi pada nusa bangsa dan negara. Saya sangat sebetulnya damkar ini sangat pekerjaan yang sangat berat, tapi jika dikerjakan secara ikhlas, saya rasa berat itu dikerjakan bersama akan menjadi ringan. Oke. Kita ketahui bersama bahwa kami dulu sebelumnya ketika capak berada di kecamatan, kemudian pindah ke perdagangan, Panwas Pemilu Kabupaten, di Bakasbang Polinmas, di Bakasbang Pol, dan Limasnya tidak ada. Kemudian terus karena tugas saya bekerja di damkar Kabupaten Pacitan. Pekerjaan ini kami jalani, kami laksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang dapat saya berikan untuk bangsa dan negara dapat berjalan dengan sukses. Amin. Luar biasa sekali jawabannya Pak Sugito Esos MM ini. Wah, speechless banget. Terus kesehariannya Pak, gimana tuh jadi kabid, seorang kabid itu? Dari yang tadinya di sini terus pindah ke damkar, jadi kabid. Kesehariannya gimana Pak? Iko nih. Sebelum di damkar saya sudah menjadi kabid. Oh, oke. Jadi ini perpindahan kabid yang semula dari Bakasbang Pol, karena tugas dan karena diperintah oleh Pak Bupati untuk mengabdi di damkar, juga saya laksanakan dengan ikhlas. Sudah lama sekali kok. Hampir 4 tahun saya di damkar. Oke, tapi sebelumnya udah pernah jadi kabid di instansi lain. Tapi kalau masalah pekerjaan ya semula ya belajar dan belajar. Oke. Dan niteni apa yang harus dilaksanakan di damkar. Oke. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah tugas tersebut kami pelajari, kami teliti, dan akhirnya
sampai sekarang saya masih dipercaya untuk memimpin pemadam kebakaran kabupaten. Oke, sebelumnya pernah ini nggak Pak, kepikiran nggak kalau bakalan terjun di damkar gitu? Kita berangkat dari pengalaman Pak Sugito SSMM dulu ya. Eh, untuk kepikiran sih tidak, tapi yang penting kita bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Jadi itu karena tugas, saya juga tidak tahu kenapa saya ditaruh di damkar. Saya bisa apa di damkar itu tidak tahu, tapi karena tugas dan saya tidak memilih, saya diletakkan di damkar, saya dipilih di damkar. Iya. Akhirnya belajar dan belajar untuk senang, tetap sementara tetap berada di damkar. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Sugito SSMM untuk ceritanya, kayak flashback gitu ke masa-masa lalu nih. Nah, dan berangkat dari situ, pencapaian damkar beberapa tahun terakhir ini luar biasa banget. Itulah kenapa sampai ada podcast ini loh Pak. Karena kemarin juga sempat seliweran, di mana-mana ada damkar, ada tawon masuk ke rumah damkar, ada cincin nyangkut, ada kejepit lawang damkar. Wah, jadi keren banget. Makanya tema podcast kita hari ini adalah di balik sirine damkar ada cincin sampai tawon masuk rumah. Nah, itu buat yang masih awam, buat kita-kita yang belum baca webnya damkar nih Pak ya, kan belum tahu job desk-nya damkar. Taunya kita tuh kalau ada damkar lewat, oh kebakaran nih mesti gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak tugasnya damkar itu selain kebakaran? Biar kita semua bolo-bolo pacitanku juga tahu nih, oh ternyata nggak cuma kebakaran doang toh yang ditangani gitu. Baik, sebetulnya damkar tugas utama yaitu masalah pencegahan daripada kebakaran. Tugas utamanya itu. Jadi masyarakat itu kita giring, kita buat opini agar bagaimana kebakaran itu tidak terjadi di sekitar kita. Jadi kalau menghidupkan kompor itu bagaimana, gitu. Yang jelas menghidupkan kompor itu harus hati-hati, karena kompor ini kan bisa bisa membakar teman-temannya. Betul, membakar teman-temannya. Dan ini memang harus waspada. Karena kompor ini kan gas itu bocor langsung terbakar kalau ada apinya. Iya. Jadi tugas utamanya itu mengedukasi masyarakat. Dan ngomong-ngomong itu tadi Pak, cincin tawon kok masuk ranah damkar. Nah, itu kepiye? Ya. Selain pencegahan kebakaran, itu kita juga ada tugas lain, yaitu salah satunya itu yang panjenengan angkat, bagaimana Pak jika ada cincin. Cincin betul. Iya. Dilaporkan ke damkar. Iya. Masyarakat datang ke damkar, tapi tidak bisa untuk melaksanakan, misalnya Pak, cincin saya tidak bisa dilepas, terus mintanya didatangi damkar, kami datangi. Tidak bisa kami datangi. Kita berharap si korban tadi datang ke kantor kami, gitu. Sehingga kami tangani di kantor dengan peralatan yang ada di kantor. Karena peralatannya lumayan cukup banyak. Begitu juga apabila ditinggal mengevakuasi cincin tadi, tugas damkar yang lain
Nanti lirwo kalau bahasa Jawa nih ya Pak. Ya lirwo ya, tapi kita di kantor sambil standby adanya laporan yang ke kantor, kita mengerjakan cincin bersama tim kami. Iya, karena emang ini ya Pak, damkar itu 24 jam ya. Soalnya saya itu pas wawancara Pak Sugito itu kemarin di kantor juga kayak ngantuk, kesel gitu. Karena emang saya cek 24 jam emang layanan damkar itu ya Pak. Harus siap siaga gitu ya. Ya saya rasa begitu. Jadi tugasnya 7 hari dalam seminggu, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun, dan dalam arti 24 jam. 24 jam luar biasa sekali. 24 jam bela jadi pengendali api dan air, jadi avatarnya Pacitan. Keren loh Pak itu. Nah, itulah kenapa kayak itu tadi nggak cuma api, cincin, kecuali ada yang kejepit itu didatangi gitu ya Pak. Kemarin ada video beredar anak kecil kejepit pintu pegadaian itu didatangi ke sana. Ada yang nyangkut di apa ya kemarin? Tralis besi itu selokan itu SMK juga didatangi, itu baru didatangi karena nggak bisa ya Pak ya kalau disuruh datang. Ya betul sekali. Iya. Jika si korban tidak bisa dibawa ke kantor, pos, damkar, kita yang datang ke sana. Kita yang menuju ke lokasi. Iya, dan ini sangat penting. Gimana Pak? Nomornya nanti belum tahu. Oke, bisa disebutkan Nomor Pak? damkar itu 0357882113. Oke, terima kasih Pak. Ini sangat penting sekali. Tapi juga perlu masyarakat Kabupaten Pacitan ketahui juga bahwa jangkauan kami itu dari pos itu standarnya ada. Jadi kami juga bisa menjangkau 7,5 kilo. Waktunya 15 menit. Oke. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Pacitan sudah punya 2 pos. Oke, berarti satu di Pacitan, pos Pacitan, satu di pos Punung. Berarti yang nggak terjangkau itu tadi bisa pos 2 membantu. Ya di sekitar Kecamatan Donorojo, Punung dan Pringkuku itu nanti ditangani oleh pos Punung. Oke. Sehingga kalau pos Punung tidak mampu, kami juga akan meluncur ke sana. Tapi rata-rata insya Allah bisa terkendali ya Pak? Bisa diatasi. Oke, untuk area Pacitan. Tapi kami juga siap sedia untuk membantu. Jadi 2 pos, satu di Pacitan dengan 4 kendaraan, satu pos di Punung dengan 2 kendaraan. Oke. Itu saya rasa ya sangat efektif sekali. Efektif untuk membantu masyarakat Pacitan, nggak cuma api, tapi juga itu tadi kembali lagi kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan lain kayak kejepit atau gimana. Nah, karena udah dikasih nomor Pak, kita ini dong ngomongin berarti nanti dalam keadaan apa aja masyarakat bisa minta bantuan damkar nih. Saya harap tidak begitu sebetulnya. Baik, misalnya kalau terjadi apa-apa mungkin bisa langsung ting damkar gitu loh maksud saya. Ya, tapi saya berharap tidak begitu. Iya, berharapnya aman-aman saja ya Pak. Damkar bukan segala-galanya. Oke. Ya. Contoh kasus, misalnya ada seseorang yang terkunci di dalam ruangan atau di dalam mobil. Iya. Serahkan dulu pada ahlinya. Apabila masih buka atau bisa dihubungi. Jadi tukang kunci dihubungi dulu. Bukan langsung kami. Kasihan si tukang kunci, nanti jobnya berkurang gara-gara damkar. Kalau kami sih ya siap-siap aja. Tapi kan juga memikirkan itu tadi jobnya tukang kunci. Oke, luar biasa. Ada lagi yang itu kunci
Pokoknya banyak sekali yang bukannya kami tidak merespon itu tidak, tapi itu kan pekerjaannya tukang kunci. Ada spesialisnya. Jadi kalau kami membantu ya siap membantu, tapi ke spesialisnya dulu, catat ya Bolo. Kalau udah mentok baru calling avatarnya Pacitan. Pengendali air dan api Pak Sugito SSMM beserta kawan-kawannya pasti siap membantu karena memang merupakan salah satu job desk-nya adalah membantu masyarakat ya Pak. Nah, terus Pak, adakah kejadian yang berkesan atau unik atau lucu yang sampai detik ini masih Pak Sugito ingat sama teman-teman Damkar? Baik, banyak kejadian yang lucu yang saya always remember. Nice. Selalu ingat. Ketika itu ada penyelamatan lembu masuk ke WC. Lembu masuk ke WC? Ya. WC yang masih tradisional? Bukan. WC-nya sudah WC yang kloset, semi modern. Masuknya bukan masuk ruangan tempat kita jongkok itu enggak, tapi di apa itu? Apa Mas namanya? Di area di jogangan itu, di jogangan itu ambles. Sapi lewat di situ. Brek. Terus itu ambles ke bawah. Jadi kita itu mengevakuasi sapi dengan kotoran yang berada di sekitar situ. Gludut, Pak. Ya, tentunya ini satu pengalaman yang sangat tak terlupakan. Wong di dalam WC kan kita juga tahu semua apa isinya. Isinya emas permata, Pak. Nah, ini dari tim kami selalu ingat. Dan kebetulan waktu itu sapinya harganya lumayan mahal. Berapa tuh Pak? Kalau boleh di-spill. Kalau tidak salah dulu itu sapinya 25 juta. Wah, ya harus diselamatkan ini. Jadi setelah Bondo. Selamat, yang punya ini senang luar biasa. Karena dibantu oleh Damkar, tentu seneng 25 jeti bala. Dan tentunya itu sapi kesayangan ya. Memang selain itu kan makhluk hidup ya Pak. Kayak kejeglong ra iso apa-apa ya harus diselamatkan, itu dibantu. Kan termasuk apa ya? Termasuk mata pencaharian. Jadi mata pencaharian orang sana memelihara sapi terus masuk ke WC. Kalau tidak kita tolong dan tidak bisa kita atasi, tentunya sapinya mati. Masyarakat tentunya sangat rugi banyak sekali. Dan waktu penyelamatan sapi itu cuma ini gimana Pak? Kubangan WC itu dikasih air. Oh lala, metu kabeh. Kubangan WC. Apa namanya? Ya sistem WC-nya itu, kotakannya WC itu kita kasih air sehingga nggak apa-apa Pak, diangkat dulu. Dikasih air supaya sapinya itu naik. Berarti lumayan dalam Pak itu kubang. Ya enggak begitu dalam, tapi kan kalau diangkat manusia kan. Oh iya ya, berat ya. Sulit. Masalahnya kalau ditali terlalu pakai tali, sapinya bisa mati. Iya. Pakai tali diangkat bersama-sama, sapinya kan bisa kejepit, terjerat oleh tali itu. Terus berhasil Pak dikasih air? Alhamdulillah setelah dikasih air banyak sama cari alat untuk mengangkat sapi itu dengan bukan tali nilon itu, tapi ada bekas semacam selang lebar itu dan kebetulan alhamdulillah pemadam juga membawa selang bekas lebar itu sehingga untuk
mengangkat sapi itu dengan selang itu, sapinya juga tidak cedera. Nah, itu yang berkesan nggak terlupakan. Nah, kalau sekarang kita bicara yang beresiko, Pak. Ada nggak selama ini laporan yang kelihatannya mungkin sepele, tapi ternyata tuh penanganannya beresiko di lapangan? Bahaya nih, susah nih. Ada nggak, Pak? Sebetulnya tugas pemadam kebakaran itu sangat berisiko sekali. Misalnya ketika penanganan ular, kita ketahui bersama bahwa di Pacitan ini ularnya juga banyak yang berbisa tinggi. Ular yang berbisa tinggi itu seperti ular itu kobra Jawa dan king kobra. Kobra Jawa itu yang nyembur ya, Pak? Ya, jadi kobra Jawa yang nyembur itu jarak 2 meter mengenai mata manusia itu masih akurat kok. Pedes tak kira kayak omongan tangga. Kayak gimana, Pak? Kalau ada yang pernah kena angin? Ada sampai rumah sakit juga itu. Itu kalau tidak tahu cara penanganannya bisa-bisa menyebabkan mata dari masyarakat ini buta. Ini yang kobra Jawa. Sedangkan yang king kobra itu menggigit. Kalau tergigit oleh ular itu sudah barang tentu akan pindah alam. Pindah alam. Iya, alam lain. Ke alam lain. Alam barzah. Selain itu, tawon juga ada yang bisa memindahkan manusia loh. Ini pernah terjadi di Bolosingo, pindah alam, di Bandar ada, di Turaan juga ada. Ini banyak sekali dan ini masyarakat semuanya harus tahu. Kalau ular yang kita harus hati-hati apabila ada ular weling, kemudian tadi ular kobra, piton ada. Banyak sekali ular piton, tapi itu lebih berbahaya lagi kobra. Ya. Kemudian tawon Vespa, tawon gung. Tawon Vespa, berarti Pak Vespa tawon. Bukan Pak Vespa. Iya, Pak, jenisnya ya. Bukan jenisnya, biar masyarakat semua tahu. Kenapa kok disebut tawon Vespa? Bentuk yang di belakang tawon itu kan kayak Vespa. Oh iya, saya belum lihat. Sampai lihat tawon terus belakangnya itu kan kayak itu dudukan Vespa itu persis itu. Bisa didudukin dong. Iya. Alam lain. Enggak. Jadi itu tadi yang membuat hati-hati. Tawon juga hati-hati, ular juga hati-hati, karena kecerobohan daripada penanganan ini akan berakibat fatal. Saya rasa begitu. Itu yang juga beresiko selain api ya, Pak. Ya. Nah, ini damkar ini bisa memadamkan api cemburu nggak sih, Pak? Pertanyaan kan ini. Kalau mau dijawab, boleh, Pak. Misal ada yang Pak padamkan api cemburu saya, itu bagaimana, Pak? Belum pernah mencoba. Belum pernah. Nanti kalau ada, siap-siap ya, Pak. Nah, ini kasus yang krusial, yang sangat menarik juga ada. Apa tuh, Pak? Kemarin kalau pas ketika waktu rapotan. Sekolahan rapotan, kalau tidak keliru itu SMP. Iya, gimana? Anak SMP datang ke damkar minta tolong untuk dijemput untuk diambilkan rapot. Terus saya tanya, oke lah, akan saya bantu. Tapi sebelumnya monggo masuk ke ruangan dulu, kita ngomong-ngomong biar kenal, ya kan, seperti itu. Nanti kalau jenengan minta bantuan damkar, jenengan akan jadi trending topik, akan kita unggah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan utamanya dan seluruh masyarakat di dunia tahu kalau orang tuamu tidak peduli
untuk ngambil rapot, terus jenengan minta tolong damkar. Apakah siap? Terus? Kalau siap akan kami bantu. Bukan Pak, bukan. Ternyata itu yang ngapusi. Jadi dia itu ngapusi gimana caranya, orang tuanya tidak tahu. Kan nanti dilaporkan apa, dia bolos berapa kali, prestasinya gimana, bagaimana. Nah itu cuma akal-akalan si itu lagi si anak SMP tadi. tadi. Ternyata tidak semudah itu Ferguson ya Pak. Itu juga kami berharap pokoknya seluruh laporan itu bagi tim kami harus diselektif. Tidak semua laporan akan kami tangani. Tapi ada yang minta tolong untuk membantu mengangkat lemari. Apa itu tugas damkar, bukan kan? Nah itu saya juga tidak melayani. Membawa lemari dari lantai 1 ke lantai 2 itu bukan tugas kami. Tidak kami layani. Iya, mungkin masyarakat itu berpikir, oh apa-apa damkar iso, tapi bukan berarti semuanya harus damkar. Ya, gitu ya Pak. Seperti ada lagi apa, Pak? kucing dilaporkan ke damkar. Kalau ada pemiliknya akan kami layani, akan kami bantu. Tapi kalau tidak ada pemiliknya, untuk apa? Tidak perlu dibantu, jadi nanti bisa keluar sendiri. Iya bisa. Sebetulnya kalau dibiarkan aja keluar sendiri. Tapi kalau kucing dipelihara oleh seseorang, ada pemiliknya, maunya pemiliknya turun dari atap, itu dia tidak mau turun. Saya rasa itu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kita bicara tentang ini Pak, tips dong. Tadi di awal Pak Sugito SOSMM sudah menyinggung kan tentang kebakaran, harus hati-hati, waspada. Nah, kita perkuat lagi di part ini Pak. Tips supaya masyarakat bisa mencegah terjadinya kebakaran. Nah, baik. Tips agar masyarakat bisa mencegah bahaya kebakaran itu sangat mudah sekali sebetulnya. Jangan meletakkan barang yang mudah terbakar di tempat yang mudah dijangkau. Misalnya saja dia berjualan bensin, misalnya ini sekitar bensin harus steril dari api, dari orang merokok. Itu salah satu tip. Juga saya berharap pada masyarakat Kabupaten Pacitan untuk mempunyai alat pemadam api ringan. Jadi ini kan belum terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana Mbak? Kalau terjadi tolong, misalnya yang terbakar itu bensin, itu jangan disiram air, tapi carikan apar kalau ada. Kalau tidak ada, kasih pasir. Jadi pasir sehingga bensin tadi tidak kemana-mana. Kita kasih pasir ke situ, ke arah yang terbakar itu, insya Allah nanti bisa mati dan tidak bisa merembet. Oke, ditimbulkan gitu ya? Iya. Bagaimana kalau sudah terjadi kebakaran? Bingung terus. Gitu. Ini saya berharap pada masyarakat, apabila telah terjadi kebakaran, yang terbakar biarlah, yang terbakar biarkan terbakar. Yang bisa diselamatkan itu dipisah. Jadi apa yang telah terbakar itu dibiarkan saja. Tapi yang masih kita bisa selamatkan, kita amankan, itu kita sisih nih. Dang dijupuk. Dang dijupuk. Jadi dalam arti begini, letaknya itu dipisahkan sehingga api nanti tidak akan merembet ke tempat lain atau membakar barang yang lain. Sudah dibatasi. Itu tipnya.
apabila terjadi kebakaran di ruangan satu, itu jangan urusi ruangan satu, tapi ruangan lain yang kita urusi. Oh iya, biasanya panik yang utek-utek itu. Iya, jangan seperti itu. Yang terbakar sudah, biarkan kita menangani yang belum terjadi. Move on dulu. Wong yang sudah terbakar itu kalau ditangani ya pasti tidak bisa kok. Jadi kalau tim kami dari pemadam amankan tempat di luar itu, yang belum terjangkau api, itu kita siram dulu, sekitarnya kita siram, baru kita menuju titik apinya. Jangan langsung titik api disiram, di sekitar situ dibasahi, baru titik apinya disiram. Itu aja lah. Oke, dan kalau memang apinya sudah menyulut begitu besar, ya mau nggak mau harus calling Pak Sugito. Iya, itu tadi nomornya sudah ada. Sudah disebutkan di awal, bahwa bisa dicatat dan dicermati, di save info-info penting dari Pak Sugito. Nah Pak, sekarang makna damkar buat Pak Sugito, maknanya. Ini sulit. Ada makna damkar buat saya. Ya. Ya, menurut saya tugas mulia ini mari kita laksanakan, mari dilaksanakan, dan semua masyarakat Kabupaten Pacitan juga memahami kita harus berhati-hati, jangan sampai terjadi kebakaran. Jadi kita mencegahnya. Dan bagi tim kami, apa yang dapat kita berbuat untuk bangsa, mari kita laksanakan semaksimal mungkin. Oke, keren. Kenapa saya tanya makna damkar buat Pak Sugito sendiri? Karena bagi kami, damkar adalah penyelamat, adalah seorang angel gitu. Jadi itu tadi saya kepo. Kalau buat Pak Sugito sendiri, tugas mulia yang harus dilaksanakan. Keren banget. Nah, tadi sempat menyinggung tim dan sebagainya. Saya penasaran, untuk saat ini kesiapan personel dan peralatan gimana Pak? Aman ya? Saya berharap seperti itu. Jadi kalau di istilahnya peralatannya masih kurang ini kurang itu, ya enggak juga. Karena ternyata ketika kami bertugas itu bisa melaksanakan, peralatannya juga tidak bisa. Berarti itu juga salah satu harapan dari Pak Sugito, ke depannya bisa terus melaksanakan tugas-tugas dari damkar dengan peralatan yang sudah tersedia dan bisa dikatakan aman gitu ya Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Sugito dan juga teman-teman damkar. Sekarang Pak, kata-kata hari ini buat bolo-bolo Pacitanku. Kata-kata hari ini buat bolo-bolo Pacitanku. Ayolah kita berbuat untuk bangsa dan negara selagi kita mampu, selagi kita bisa, itu aja lah. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup. Oke, luar biasa sekali, wah, keren banget. Having conversation with you, sir. Jadi Pak Sugito ini juga pintar banget ngomong Inggris, wala. Jadi nanti kalau ketemu, bisalah belajar sama beliau pas di lapangan. Keren banget. Belajar otodidak ya, Pak? Enggak, cuma I take English course. Oke. English course, berarti kursus bahasa Inggris. Wah, keren. Dan dulu juga pernah saya belajar mengajar kok. Oke. Jadi saya tahu apa itu present, itu master. Jelas banget. Ini semoga bisa memotivasi masyarakat Pacitan, khususnya generasi muda. Masa kita kalah sama yang sudah sepuh gitu, yang masih muda? Saya sudah sepuh, betul, sudah cucu kok. Oke, siap. Semoga kita semua bisa meneladani Pak Sugito Esos MM beserta tim damkar tentang keuletannya, keberaniannya, dan kemuliaannya. Dan ini tadi bisa ngomong Inggris sampai lancar gitu ya, bolo-bolo. Dan wah, saya rasa
pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu Pak. Mungkin bisa kita sambung di next time, di kesempatan lain. Terima kasih banyak buat ilmunya, pengetahuannya, dan lain sebagainya. Semoga Pak Sugito beserta tim selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Oke, sampai jumpa di next video bolong.